Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita semuanya, masih kemudian memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan ruang kepada kita untuk terus meningkatkan keilmuan kita. Tentu kenikmatan yang paling besar bagi kita tidak lain adalah kenikmatan keimanan dan kenikmatan keislaman. Karena sesungguhnya dua kenikmatan inilah yang kemudian menjadikan kenikmatan-kenikmatan yang lain memiliki nilai manfaat lebih. Ustadz Ustadzah yang saya hormati dan saya banggakan, senior-senior saya semuanya ini yang sangat saya hormatin, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada Ustadz Toto, ada Ustadz Soldikun, ada ustadz-ustadzah yang lainnya, dan ini adalah momen yang sangat membahagiakan sekali bagi saya karena saya juga kebetulan mendapatkan kesempatan untuk mengisi, tetapi di sini banyak sekali orang-orang yang bagi saya juga merupakan sumber belajar bagi diri saya sendiri. Sebelumnya ustadzah, sebelum kita masuk pada materi, saya sebelumnya mengucapkan selamat karena pada hari ini adalah kita masuk pada tahun ajaran baru ya, ustadzah ya. Kita masuk pada tahun ajaran baru dan ustadz-ustadzah mungkin saya lihat sudah menyiapkan dengan sebaik mungkin berbagai macam kegiatan yang akan digunakan dalam kurun waktu mungkin 6 bulan ke depan atau paling cepat 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Dan ternyata pada hari ini ada beberapa sekolah yang sudah masuk secara offline ya, ustadz-ustadzah ya. Ada yang sudah masuk secara offline ya. Jadi memang kami tidak tahu, saya juga tidak terlalu mengetahui teknisnya, cuman memang sebenarnya yang kemarin memang diperkenankan masih sedikit hanya di zona hijau. Cuman ini kondisi yang sangat dilematis sekali bagi sekolah dan ini kondisi yang mungkin menjadi tantangan bagi kita tersendiri sebagai sekolah. Ustadz-ustadzah semuanya, kita sharing aja pada kesempatan kali ini. Mungkin saya pengennya ini tidak terlalu lama materi yang saya sampaikan, tapi saya pengen ada lebih pada dialog sebenarnya bagaimana sih kita menyiapkan tentang pendidikan kita ke depan. Saya izin share screen ya Ustadz ya, tapi saya harus jadi host dulu sepertinya. Oke. Gak apa-apa, saya jadiin host aja dulu. Oke, sip, udah. Oke, ustadz-ustadzah semuanya. Saya off dulu. Ya, ya sebelumnya juga saya mohon maaf, ini background saya nggak bisa dihilangin ternyata. Saya baru ganti peralatan ini. Semoga tidak terlalu berantakan ya ustadz-ustadzah ya. Ini kebetulan juga di ruangan saya, ruang guru saya itu. Jadi ya mohon maaf banget. Tapi nggak apa-apa ya, justru biar suasananya kita sama-sama merasakan nih. Biar kita sama-sama merasakan kita sedang mempersiapkan gitu. Oke, sebelum kemudian masuk, saya pengen ustadz-ustadzah mungkin nggak apa-apa videonya nggak dihidupkan juga, tapi kita mungkin saya meminta ustadz-ustadzah semuanya untuk tarik nafas 3 kali ya, tarik nafas, kemudian keluarkan pelan-pelan sambil kita mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hati masing-masing ya ustadzah ya. Oke, 3 kali ya, kita mulai. Ketika saya meminta ustadz-ustadzah semuanya untuk tarik nafas pelan, lembut. Kemudian saya akan menginstruksikan ustadz dan ustadzah untuk mengeluarkan secara lembut juga, sambil mengucapkan syukur tentunya. Baik, bismillah, kita coba ya ustadz-ustadzah ya semuanya. Kita tarik, bismillah, 1, 2, 3, kita mulai tarik nafas kita. Kemudian keluarkan secara perlahan. Kita tarik sekali lagi. Kita keluarkan secara perlahan lagi. Kita tarik sekali lagi ustadz-ustadzah semuanya.
Kita tarik nafas kita. Keluarkan dengan perlahan. Alhamdulillah. Ya, saya biasanya ketika memulai kegiatan sesi training, saya biasanya ada kegiatan fokus jantung. Yaitu fokus jantung itu adalah kegiatan di mana kita membuat diri kita rileks terlebih dahulu sebelum melakukan apapun. Dan bagi saya sebagai seorang guru, hal ini adalah hal yang sangat penting sekali karena selain kemudian kita memiliki kemampuan yang baik di dalam mengajar, selain kita memiliki keilmuan yang baik di dalam mengajar, sebagai guru kita juga perlu memiliki emosi yang baik juga di dalam mengajar. Dan fokus jantung ini adalah mungkin nanti ketika di akhir kalau sempat saya akan coba sedikit share ya tentang teknisnya seperti apa. Jadi fokus jantung ini adalah metode untuk kemudian membuat emosi kita menjadi lebih baik, lebih stabil dengan menetralkan detak jantung di dalam diri kita semuanya. Oke, baik, saudara saya lihat wajahnya sudah fresh semuanya, udah seger semuanya ini ya. Mungkin hanya beberapa yang nyalakan video nggak apa-apa, tapi saya ngeliat wajahnya sudah luar biasa sekali, sudah segar banget ini ya. Oke, kita akan mulai pada materi kali ini. Ya, oke. Ya, sudah terlihat Ustadz semuanya ya? Oke. Kita mulai. Wah, ini hal yang menarik sekali karena ini materi yang mungkin banyak sekali dibahas dan saya yakin Ustadz semuanya sudah sering mengikuti webinar tentang hal ini. Tetapi saya akan mencoba membahasnya lebih mungkin ada perspektif yang bagi saya agak sedikit ya berbeda ya, tapi saya yakin mungkin insya Allah ini akan memperkuat diri kita bagaimana kita menghadapi tentang kondisi pandemi ini. Nah, Ustadz, memang kemarin kita materi sebelumnya yang saya ikutin itu adalah materinya Ustadzah Fitri ya, Ustadzah Fitri Ganim, dan saya melihat beliau banyak sekali memberikan tools kepada Ustadzah dan semoga itu bisa bermanfaat dan bisa memberikan dampak yang positif bagi Ustadzah semuanya. Karena mau nggak mau, suka atau tidak, kondisi ini memaksa kita untuk berubah. Kondisi ini memaksa kita untuk kemudian melakukan sesuatu yang berbeda. Dan Ustadz semuanya, kita tahu bahwa pandemi ini kan kondisi seperti ini kita belajar dari rumah dan sebagainya kan nggak lama ya. Maksudnya kita anggaplah nggak akan seterusnya nggak akan seperti ini. Pasti ada mungkin waktunya 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, atau berapa bulan lagi. Tapi kita kan akan kembali ke kondisi sebelumnya. Cuman Ustadz yang sangat saya tekankan dan sangat saya harapkan di sekolah-sekolah Al-Irsyad adalah kondisi ini harus memicu kita, harus memotivasi diri kita untuk kemudian memunculkan kemampuan-kemampuan kita yang lainnya. Karena bagi saya ini sangat penting sekali untuk kemudian menjadikan diri kita setelah kondisi pandemi ini menjadi bisa mengelola pendidikan jauh lebih baik lagi. Ustadz semuanya, ya saya ini sebenarnya tadi awal ya. Selamat pagi guru-guru hebat semuanya, Ustadz hebat semuanya yang sangat luar biasa. Saya sangat selalu kagum dan selalu bangga dengan profesi guru. Kebetulan saya juga adalah pendidik, saya juga mengajar. Saya mengajar di sebuah sekolah di Depok karena dekat dengan tempat tinggal saya. Saya mengajar TK, mengajar taman kanak-kanak untuk TKB, kemudian juga karena memang di sekolah kita agak diputar-putar ya, jadi saya juga mengajar SD pernah, kemudian SMP, dan terakhir di universitas. Jadi, tapi pengalaman saya yang pertama mengajar itu adalah setelah lulus mengajar TK. Jadi mungkin saya orangnya agak sedikit overacting ya, agak sedikit rame gitu kan. Karena memang kita sebagai guru, apalagi guru anak usia dini ya, itu memang harus selalu fresh, selalu seger, dan selalu ada hal baru yang kita berikan pada anak-anak kita. Karena mungkin ada sedikit yang saya bahas di slide selanjutnya, yaitu guru yang kemudian hadir di kelas dalam kondisi yang sama setiap hari, itu tidak membuat anak-anak termotivasi untuk mengikuti kegiatan kelasnya. Mereka berada di kelas ibu dan bapak semuanya ya karena memang ikut kelas ibu dan bapak semuanya. Jadi mereka ya udah karena memang mereka ada di kelas
1 atau di kelas 2, ya udah mereka duduk di sana. Tetapi selain kemudian mereka hanya sebatas duduk di tempat tersebut, kita perlu kemudian menjadi seseorang yang masuk di kelas dan membuat hari-hari mereka menjadi hari-hari yang lebih menyenangkan dan lebih menggembirakan lagi. Itu mungkin prinsip yang sangat saya pahami dan sangat saya pegang sebagai seorang guru. Jadi terkadang saya sedikit cerita, kadang kalau saya masuk ke kelas itu, ini waktu kelas offline ya Bu ya, Ustadz Sada ya, waktu kelas offline saya kadang ya masuk dengan kondisi saya pakai baju, ini di TK, tolong jangan diikuti di SMP dan SMA ya, mohon maaf. Atau di SD mungkin sudah agak ada, ini pasti aneh, tolong ini di TK, oke. Jadi saya masuk dengan kondisi baju yang kadang berbeda, kadang pakai baju tokoh superhero dan lain sebagainya. Tapi itu membuat anak-anak sangat tertarik. Untuk level-level yang lain, saya pikir sama. Saya ketika masuk SMP, saya tiba-tiba kemudian memutar video yang bagi mereka sangat excited sekali gitu. Wow, keren banget. Jadi mereka itu apapun yang mau sesusah apapun materi yang saya kasih, tapi karena saya mencoba hadir dalam kondisi yang berbeda, ini membuat anak-anak ini sangat tertarik sekali untuk kemudian mengikuti kegiatan kelas-kelas selanjutnya. Jadi setiap level tentu berbeda penanganannya dan pendekatannya berbeda-beda semuanya. Nah, Ustadz-Ustadzah semuanya, saya dari semalam tuh bingung saya mau nyampein quote apa sih, karena saya biasanya selalu menyampaikan sebuah kutipan, tapi bagi saya quote ini relevan saat ini. Jadi William Butler Yeats, beliau adalah seorang penyair ya, sastrawan dari Eropa. Dia mengatakan seperti ini, bahwa pendidikan itu bukan seperti mengisi air pada ember ya, tetapi seperti menyalakan api. Mungkin Ustadz sudah mendengar statement ini sebelumnya, tetapi justru statement ini menjadi sangat relevan sekali pada kondisi kali ini. Jadi pada saat ini kita itu dengan kondisi Ustadz semuanya menyelenggarakan kegiatan daring, justru yang harus kita motivasi kepada anak-anak itu menyalakan semangat belajar mereka di rumah. Karena kalau Ustadzah kemudian menggunakan media Zoom, menggunakan media atau apapun itu, hanya mengisi mereka dengan ember, seperti mengisi air pada ember, kita tidak tahu kondisi mereka. Karena pada saat ini justru yang sangat kita butuhkan adalah kemandirian mereka untuk belajar. Dan inilah yang kemudian saya katakan, ini yang akan banyak mereform dunia pendidikan kita saat ini. Jadi saya merasa bahwa frame kita, cara berpikir kita sebagai seorang guru saat ini adalah tugasnya adalah kita menyemangati mereka, kita menyalakan api dalam diri mereka, kita membangkitkan motivasi mereka untuk belajar. Saya tahu materi itu penting, konten itu penting. Tujuan pembelajaran yang Ibu dan Mbak Ustadz-Ustadzah, maaf ya kalau saya ketukar Ibu dan Bapak Ustadz-Ustadzah ya. Ustadz-Ustadzah semuanya sampaikan itu penting. Saya akuin itu. Tetapi tanpa kemudian adanya motivasi dari dalam diri mereka, materi-materi itu akan lewat saja. Apalagi sekarang kita berada pada kondisi yang mungkin tidak bisa kita terlalu banyak memegang kendali di sana. Ustadz-Ustadzah yang saya hormati dan sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, ini juga ingin saya sampaikan ke seluruh guru-guru di sini, seluruh ustadz-ustadzah di sini. Guru adalah instrumen yang paling penting di dalam kehidupan. Suka atau tidak, mau atau tidak, tapi kondisinya memang seperti itu. Artinya apa? Bahwa peran yang kita jalani saat ini adalah salah satu profesi yang paling luar biasa dalam kehidupan. Profesi yang paling memberikan dampak yang sangat luar biasa pada kehidupan. Guru itu bukan, kalau mungkin kita perluas maknanya, bisa saja bukan yang hadir di kelas saja. Tetapi guru itu bisa jadi jauh lebih luas daripada itu semuanya. Guru itu bisa jadi kemudian setiap sesuatu hal yang membuat diri kita bertambah keilmuan di dalam diri kita. Itu adalah guru. Maka kenapa saya katakan instrumen yang paling penting di dalam kehidupan? Karena berkat guru ini, baik guru yang ada di kelas atau guru apapun yang menambah ilmu kita, ini membuat diri kita itu selangkah bisa beradaptasi menghadapi kehidupan.
Kalau kita tahu bahwa sejak zaman prasejarah, sejak zaman dahulu bahwa hasratnya manusia itu adalah belajar. Hasratnya manusia itu adalah belajar. Keinginan dan kecenderungan utama manusia itu adalah belajar. Kenapa? Karena dari belajar itulah mereka bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Dari yang awalnya mereka, kalau kita lihat di zaman prasejarah, zaman dulu ya, mereka nggak bisa menyalakan api, kedinginan, dan sebagainya, maka mereka belajar bagaimana cara menghidupkan api. Seperti itu. Sehingga kemudian mereka bisa lebih hangat, dan mereka lebih berpotensi untuk bisa survive. Nah, dalam perkembangannya ini terus terjadi, Ustaz. Ini terus terjadi sehingga kemudian kita sebagai seorang guru juga perlu meningkatkan kemampuan kita untuk memberikan kemampuan-kemampuan yang relevan terhadap kehidupan anak-anak kita semuanya. Maka saya sering kemudian memberikan materi atau memberikan konseling untuk guru-guru. Saya sampaikan bahwa kalau kemudian kehadiran kita sebagai seorang guru menyampaikan materi yang sama dengan yang kita sampaikan 5 tahun yang lalu, itu kita tidak memberikan dampak apapun kepada anak-anak kita. Dampak pengetahuan mungkin, tetapi dampak agar mereka bisa kemudian survive di dalam kehidupan, ini mungkin yang kurang. Maka Ustadz-Ustadzah semuanya, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa yuk, sebagai seorang guru kita perlu meningkatkan kemampuan diri kita. Ilmu, pengetahuan, tantangan di luar kita, atau apapun yang ada di luar kita sangat banyak sekali berkembangnya. Perkembangannya sangat cepat sekali. Dan kita perlu sebagai seorang guru untuk terus mendapat masukan, mendapatkan insight, mendapatkan pengetahuan tentang ini semuanya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa juga menyampaikan ke anak-anak agar mereka bisa menghadapi tantangan di masa depan. Ustadz, Ustadzah semuanya yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Oke, nah kalau saya sendiri sih sebenarnya mungkin sering mengatakan bahwa seorang guru itu dia akan menjadi minimal dia akan menjadi 3 hal. Banyak, sebenarnya banyak ya. Cuman saya merangkumnya menjadi 3 hal. Yang pertama, Ustadzah semuanya, guru akan menjadi seorang idola, menjadi panutan, menjadi contoh, role model bagi anak-anaknya. Khusus bagi guru-guru di sekolah yang menengah ke bawah ya, sekolah dasar. Sekolah dasar, kemudian sekolah anak usia dini, bagi saya fungsi idola ini sangat luar biasa sekali. Ustadz-ustadzah semuanya, kalau mungkin di SMP atau mungkin sekolah menengah atas, mungkin bukan lagi sebagai idola ya, tapi sebagai partner. Bisa juga sebagai idola, tapi lebih banyak sebagai mitra, sebagai partner. Nah, disinilah kemudian saya menyampaikan kepada seluruh guru, satu-satu semuanya, karena kita sebagai seorang idola, maka yuk kita jadi idola yang baik. Kita menjadi idola yang patut dan kita bisa dicontoh dengan baik oleh anak-anak kita semuanya. Maka daripada itu, Ustadz, kalau kita tahu idola ya, Ustadz tahu idola ya, apa sih sekarang yang ngetren idola apa ya, BTS ya, apa anak-anak Korea itu? Ya apapun itulah, entah kemudian BTS dan lain sebagainya, atau idola kita secara ideologis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad layak banget jadi idola karena dia memberikan contoh yang sempurna bagi kita. Atau misalnya kita sedang mengidolakan seseorang, mengidolakan sesuatu, artis, atau mungkin anak-anak kita. Kita lihat mereka benar-benar ngefans banget seperti itu. Dan fans dan orang yang artis-artis itu ya, mereka selalu berusaha untuk tampil memberikan yang terbaik untuk fans-fansnya, agar fans-fansnya ini loyal pada dia. Tapi itu di artis. Tapi sebagai seorang guru, kita juga menjadi orang yang sangat ditiru dan sangat diikuti oleh anak-anak kita semuanya. Maka kita menjadi idola yang baik itu sangat penting sekali. Yang kedua adalah kita sebagai kontrol perilaku, ustadz-ustadzah semuanya menjadi kontrol moral bagi anak-anak kita. Ini yang mungkin saat ini menjadi tantangan di pendidikan di kondisi pandemi ini ya, ustadz-ustadzah ya, bahwa oke lah kalau transfer ilmu pengetahuan kita bisa melalui banyak sekali media, banyak sekali platform. Tapi kalau kontrol perilaku gimana? Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan banget, tantangan yang sering sekali menjadi pertanyaan.
gimana sih kalau perilaku, gimana sih caramu dalam kondisi pandemi ini gitu kan. Jadi ini yang kemudian menjadi catatan banget di kondisi pandemi ini dengan kondisi pembelajaran yang daring. Maka kontrol perilaku inilah yang kita perlu pikirkan bareng-bareng seperti apa. Kita bisa saja memberikan instrumen checklist dan lain sebagainya, cuman kan kita nggak bisa ngamatin secara langsung. Nah, selanjutnya adalah guru sebagai pewaris ilmu. Ya, ini benar sekali, pewaris ilmu pengetahuan, pewaris dia menyampaikan dari ilmu yang satu pada ilmu yang lainnya, dari yang anak-anak nggak tahu menjadi tahu. Ini yang kemudian sangat penting sekali. Inilah fungsi-fungsi kita. Maka daripada itu, Ustadz semuanya yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, yuk kita menjadi idola yang baik bagi anak-anak kita. Mungkin kalau di sekolah menengah yang tinggi, menjadi mitra yang baik, menjadi teman yang baik bagi mereka. Kemudian kita juga mengontrol perilaku. Kemudian juga kita bisa mewariskan ilmu pengetahuan. Nah, Ustadzah berbicara tentang perilaku atau karakter, karena kebetulan saya juga di sekolah karakter juga di Depok. Saya selalu tekankan bahwa pendidikan karakter itu sebenarnya adalah bagi guru adalah mengajarkan apa yang dia kerjakan. Jadi kalau kita ingin kemudian menjadi guru yang ingin menginternalisasi nilai-nilai karakter, memasukkan nilai-nilai karakter kepada anak-anak kita, maka sebenarnya kita mengajarkan apa yang kita kerjakan. Jadi pendidikan karakter itu bukan kemudian sesuatu yang diteorikan saja, disampaikan saja, tetapi faktor ketauladanan menjadi hal yang sangat penting sekali di dalam pendidikan, dalam penyampaian perilaku ini. Ustadzah semuanya yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, nah ini yang juga ingin saya sampaikan mengawali materi saya adalah guru ini dia memiliki kesempatan yang lebih banyak, kesempatan yang lebih luas untuk membuat perubahan. Kenapa fungsinya sangat penting? Kenapa perannya sangat penting sekali? Karena guru itu menjadi fungsi yang sangat penting dalam melakukan perubahan. Ustadzah semuanya, kita coba flashback nih. Kita coba flashback terhadap anak-anak ya. Anak-anak itu ketika mereka lahir, fitrahnya itu baik, fitrahnya itu suci. Fitrahnya itu mereka punya kecenderungan berperilaku baik. Toh ini dalam Islam sudah menyampaikan hal ini. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia majusi atau menjadikan dia seorang muslim yang taat. Maka ustadzah semuanya, kalau kita kemudian berkaca pada hal ini, sebenarnya semua anak-anak potensinya baik. Semua orang tua yang melahirkan anak-anak pasti ingin anak-anaknya baik. Nggak mungkin ada orang tua yang ingin anaknya berpotensi jadi penjahat dan lain sebagainya. Semua pengen baik. Cuman pertanyaannya, kenapa dalam perjalanannya ada anak yang tumbuh dan berkembang dan dewasa, tetapi dia justru mewarisi sifat-sifat yang negatif, tapi ada yang positif juga. Nah, kenapa itu terjadi? Hal itu terjadi karena perbedaan pola asuh di rumah dan pola didik di sekolah. Jadi kenapa ada perbedaan? Padahal kita sepakat, semua anak-anak kondisi fitrahnya baik. Semua anak-anak kemudian memiliki kecenderungan berperilaku baik. Semua orang tua ketika anaknya lahir ingin anaknya jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleha. Tetapi ternyata ketika kemudian anak ini tumbuh dewasa dan tumbuh menjadi besar, ternyata ada yang oke, mereka tumbuh dengan baik, perilakunya baik, tapi ada yang tumbuh menjadi perilakunya negatif, karakternya juga negatif. Nah, ustadzah, perbedaan perilaku ketika usia dewasa ini, kalau bagi saya, ini diakibatkan oleh dua hal yang sangat besar yang saya sampaikan tadi. Pertama adalah perbedaan pola asuh di rumah dan pola didik di sekolah. Kita bisa saja menyalahkan lingkungan. Oh, nggak bisa, lingkungannya jelek dan lain sebagainya. Ustadzah, dalam kehidupan itu kita selalu dihadapkan pada dua hal. Hal yang bisa kita kontrol dan hal yang nggak bisa kita kontrol. Hal yang nggak bisa kita kontrol ini apa? Yang nggak bisa kita kontrol ini ya masyarakat ini. Lingkungan di luar ini nggak bisa kita kontrol. Kita nggak punya energi lebih untuk mengontrol itu.
Kita ngontrol tetangga kita aja nggak mampu. Artinya apa? Bahwa itu adalah uncontrol, di dalam sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Tetapi Ustazah, ada dua hal yang sangat bisa kita kontrol. Pertama adalah pola asuh di rumah. Orang tua memiliki kontrol untuk kemudian mendidik anaknya menjadi anak yang baik. Punya kontrol untuk memberikan internalisasi nilai-nilai keislaman, perilaku yang baik kepada anak-anaknya. Juga guru. Guru memiliki kesempatan untuk memainkan perannya mengontrol anak-anak dalam momen di kegiatan sekolah. Artinya apa? Kita sebenarnya memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melakukan perubahan pada anak-anak kita. Maka daripada itu, Ustazah semuanya, saya selalu menyampaikan bahwa mendidik itu, dan insya Allah saya yakin Ustazah juga memiliki kesamaan hal yang sama pada saya, mendidik itu memang yang paling dibutuhkan adalah keikhlasan. Yang paling dibutuhkan adalah keinginan kita untuk membuat perubahan pada anak-anak kita semuanya. Karena kebahagiaan bagi seorang guru itu adalah ketika dia bisa melihat perubahan pada anak-anaknya. Dan inilah yang perlu kita tekankan. Ini materi yang ya pembuka aja, sedikit aja, bahwa kita menyadari potensi kita, posisi kita, yaitu kita memiliki kontrol sebenarnya terhadap perkembangan anak-anak kita semuanya. Orang tua memiliki kontrol, guru juga memiliki kontrol. Terus kalau di luar gimana? Ustadz, kan di luar itu kondisinya berantakan dan lain sebagainya. Ustadz semuanya, saya perlu menyampaikan sebuah analogi seperti ini. Ketika bibit benih itu kemudian ditanam, dan itu pada masa kecil benih itu dirawat dengan baik sebagainya, maka dia akan kokoh. Jadi ketika benih kecil dia ada ilalang, dibersihkan, maka dia akan tumbuh dengan kokoh. Dan kalau benih ini sudah tumbuh besar, jadi pohon yang kuat, mau ada ilalang seperti apapun tidak akan bisa mengganggu pertumbuhan dari pohon ini. Tetapi kalau dari kecil bibit ini kemudian tidak ada intervensi sama sekali, ada ilalang dibiarin gitu. Yang kecil ini tidak memiliki tenaga untuk melawan ilalang tersebut. Sehingga dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Artinya apa? Bahwa bibit ini pun tidak akan tumbuh dengan baik pada akhirnya. Maka inilah sebenarnya analogi ini relevan pada kita sebagai guru. Mumpung anak ini masih kecil, kita rawat, kita jaga ini. Ada ilalang, kita libas semuanya. Kalau dia udah besar, ada ilalang sebanyak apapun, itu sudah kokoh. Tapi kalau dari kecil kita udah nggak ngerawat, udah biasa aja, udah tumbuh dan sebagainya, ada ilalang ya udah, dia tidak akan tumbuh dengan maksimal. Maka satu-satu semuanya, pada kondisi kontrol inilah kita harus memainkan peran kita semuanya, memainkan fungsi kita. Ini perlu sebagai pemahaman yang perlu kita tanamkan kepada kita sebagai seorang guru, dan insya Allah banget bahwa guru itu adalah aktivitas yang sangat mulia. Kalau saya katakan adalah profesi para nabi, karena semua nabi melakukan aktivitas sebagai seorang guru, sebagai seorang mendidik umatnya. Dan pada kesempatan kali ini, karena kita sebagai seorang guru, kita melanjutkan misi-misi kenabian. Karena yang kita lakukan adalah misi-misi kenabian, maka kita perlu lakukan dengan baik, dengan cara-cara yang baik pula. Insya Allah ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Oke, baik Ustadz, itu mungkin ngawalin saja, karena saya pikir saya perlu ingin sharing, dan meskipun apa yang saya sampaikan mungkin di Ustadz sudah banyak sekali mendapatkan insight seperti itu, tapi nggak ada salahnya kita kembali mengingatkan agar kita lebih mencintai dan lebih menyayangi profesi kita semuanya. Ustadz semuanya, kita masuk pada kondisi yang baru dalam pendidikan kita. Kalau kemudian apa sih new normal itu, meskipun kemarin direvisi ya, saya sendiri kurang begitu sepakat dengan istilah ini, tetapi bagi saya yang terpenting adalah ini berdampak pada dunia pendidikan. Saya kebetulan S1 saya adalah teknologi pendidikan, mungkin ada ustadz yang juga dari latar belakang yang sama. Kebetulan kita belajar tentang bagaimana sebuah teknologi diadaptasi terhadap dunia pendidikan, atau kemudian pemanfaatan teknologi untuk dunia pendidikan. Intinya belajarnya nggak jauh-jauh dari itu. Termasuk desain kurikulum dan lain sebagainya. Nah, saya ingat betul bahwa kelas-kelas online itu, ini saya sedikit curhat nih Ustadz ya.
kelas-kelas online itu waktu saya kuliah dulu, waktu 2007 sih selesai. Jadi waktu 2007 itu, saya ingat betul bahwa dosen saya itu kemudian dia meluncurkan sebuah inovasi kelas online di perkuliahan kami. Jadi dia waktu itu ada tahun medio 2007-an itu kita ada kelas online yang mana waktu itu masih internet itu di warnet ya, ada ya, sama ada sih wifi tapi nggak banyak lah. Jadi waktu itu nggak ada kelas tatap muka, hanya beberapa mata kuliah saja. Ini sebenarnya juga diadopsi di UT dan kampus-kampus yang lainnya. Nah, pada saat itu Ustazah, saya sebagai mahasiswa itu protes banget. Nggak bisa Ustadz, masa pendidikan pakai kayak gini, masa kemudian kita hanya bertemunya tatap muka online. Jadi waktu itu karena memang kita punya dosen saya kebetulan dia memenangkan award, dia bikin platform pelajaran digital yang sudah sangat kompleks sekali untuk pada tahun itu. Sudah ada fitur chat, fitur video dan lain sebagainya, sudah sangat kompleks sekali. Nah, waktu itu saya sebagai seseorang, sebagai mahasiswa, sebagai user, saya menolak hal itu. Kenapa? Karena saya ngerasa bahwa ini aneh pendidikan kayak gini nih. Ini nggak bisa nih, masa kita nggak ketemu guru, masa kita nggak ketemu dosen gitu kan. Nah, akhirnya kemudian kita protes-protes sama mahasiswa lah gitu kan. Ya, karena waktu itu adalah faktor kesiapan. Jadi teknologi itu satu standar semuanya, ada faktor kesiapan yang justru momentum yang kemudian justru menjadi peran yang sangat penting sekali. Jadi waktu itu teknologinya ketika saya kuliah teknologinya sudah sangat maju sekali, tapi masyarakatnya nggak siap, ya udah teknologi itu akan mentok dan jadi nggak dipakai. Saya ingat betul tahun 2000-an itu juga aplikasi kayak Gojek itu udah ada. Cuman waktu itu masyarakat masih belum siap untuk mengadopsi itu. Akhirnya apa? Ya teknologi itu udah hilang dengan sendirinya. Kemudian juga ini, maaf ya Ustaz, contoh-contohnya agak sedikit norak nih. TikTok, tahu nggak TikTok? TikTok itu sebenarnya kan bukan sekarang. Cuman TikTok itu sudah ada 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Cuman waktu itu masih dikenal sebagai aplikasi yang norak banget. Aplikasi yang sangat enggak banget gitu kan. Pokoknya kalau ada orang yang ketahuan TikTokan, itu langsung biasanya saya unfriend. Nggak mau temenan gitu kan. Kenapa? Karena waktu itu saya melihat itu norak banget sih. Tapi sekarang kita lihat Ustaz semuanya, TikTok ini justru bertransformasi menjadi sebuah aplikasi yang juga norak-noraknya banyak, tetapi ternyata banyak banget ilmu-ilmu pengetahuan yang sharing di sana. Bahkan semua media cetak punya channel di sana dan lain sebagainya. Karena ini bisa menjadi alat untuk setelah orang bosen dengan YouTube yang menyampaikan video terlalu panjang, orang pengen ada video pendek dengan banyaknya aplikasi, dengan banyaknya variasi, maka muncul TikTok yang kemudian ini. Nah, inilah teknologi Ustaz semuanya. Bahwa teknologi itu ada faktor kesiapan masyarakat yang kemudian menjadi salah satu hal penyebab apakah teknologi ini siap diaplikasikan atau tidak. Ustaz-ustazah semuanya, guru-guru istimewa, guru-guru yang hebat dan sangat luar biasa ini, kita tahu bahwa virus ini masuk baru dikenal oleh dunia Januari di Cina waktu itu, dan masuk di Indonesia Maret. Kita nggak tahu masuk pastinya kapan ya, cuman kita tahunya Maret lah seperti itu. Tapi yang paling pasti adalah Ustaz-ustazah semuanya bahwa pandemi ini membuat banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali perubahan. Coba kita bayangkan, dalam waktu 2 minggu sebelum masa antara kita ditetapkan sebagai pandemi sampai kita melakukan lockdown dan lain sebagainya, aktivitas sekolah berhenti. Kita cuma diberi waktu 2 minggu untuk menyiapkan ini semuanya. Maka wajar banyak guru-guru atau sekolah-sekolah atau mungkin industri lain yang sangat kelabakan. Ustaz-ustazah semuanya, ini yang kemudian menjadi sangat terasa sekali. Jadi dalam waktu 2 minggu, kita kemudian hanya dikasih kesempatan untuk kemudian menyiapkan, beradaptasi pada kondisi anak-anak di rumah. Dan yang perlu kita ketahui bahwa kondisi ini nggak pernah dialami oleh sejarah umat manusia. Mungkin pernah zaman dulu, tapi mungkin tidak se-ekstrim ini. Bisa jadi pandemi flu influenza, flu Spanyol ya, bisa jadi juga metodenya juga sama, lockdown. Cuman waktu itu kan memang interaksinya nggak banyak. Bayangkan kita yang sudah berinteraksi sangat luas, memiliki variasi interaksi yang sangat luas, tiba-tiba kita harus berhenti dan kemudian berada di rumah. Ini berat. Bagaimana dengan pendidikan? WHO sih.
UNESCO, saya ketukar terus. UNESCO sendiri mengatakan hampir 2 miliar, mungkin 1 miliar lebih anak-anak belajar di rumah. Mereka harus belajar di rumah, nggak bisa bersekolah. Kalaupun bersekolah ya, ada beberapa mungkin ya, beberapa negara mungkin yang masih bersekolah, tapi mungkin nggak banyak lah. Tapi sekarang seluruh 90% anak-anak belajar di rumah, satu-satu semuanya. Dan masalahnya adalah ternyata kata UNESCO juga 40% dari mereka nggak punya alat untuk belajar dari rumah. Jadi kan jadi problem juga kan, seperti itu. Jadi kondisi ini memicu hal yang sangat besar sekali pada diri kita, melakukan banyak perubahan. Dan ini adalah men-trigger dunia pendidikan kita, kondisi pendidikan kita, ustadz-ustadzah semuanya, memaksa pendidikan kita untuk berubah. Kalau yang saya katakan, yang saya ceritakan tadi tentang pembelajaran online waktu saya masih mahasiswa yang sempat saya tolak habis-habisan itu, kemudian sebenarnya isu pembelajaran online udah lama banget ya, udah ini. Cuman karena kondisi ini mau nggak mau kita langsung shifting pada hal itu semuanya. Dan ustadz-ustadzah tolong, sebagai seorang guru dan juga sebagai saya sebagai seorang pendidik juga, dan juga sebagai seorang pengelola sekolah, kondisi ini beresiko banget bagi sekolah. Kenapa? Karena bisa saja shifting yang terjadi di industri lain juga dialami oleh sekolah. Bisa jadi ustadz-ustadzah nggak sependapat dengan saya, tidak apa-apa. Cuman ini tinggal menunggu waktu saja. Maka daripada itu, sekolah perlu kemudian, nggak bisa lagi biasa-biasa saja, nggak bisa lagi kemudian menyelenggarakan kegiatan gitu-gitu aja. Karena apa? Karena sebenarnya ini bisa menjadi pemicu shifting yang sangat luar biasa sekali. Kita tahu bahwa industri finansial sudah kegerus nih sama aplikasi dan lain sebagainya, dengan ada hadirnya aplikasi yang menyediakan untuk fungsi intermediarinya terpangkas. Kemudian juga belanja online dan lain sebagainya. Pendidikan ya ini yang kemudian saat ini sedang terdisrupsi. Tapi jangan khawatir, selama kita bisa melakukan dengan baik, maka insya Allah kita bisa menghadirkan kualitas pendidikan yang baik juga. Nah, apa yang unik ustadzah dari kondisi ini? Ternyata karena kondisi belajar online dari rumah ini, ternyata interaksi itu justru semakin personal. Kalau sebelumnya kita sebagai guru masuk ke kelas, kita melihat anak-anak seluruh kelas, maka saat ini, mau nggak mau, guru melihat secara personal anak-anaknya. Dan ini memungkinkan sebagai seorang guru untuk lebih fokus mengamati anak-anaknya. Maka ini yang bagi saya ada paradok mungkin ya. Kita nggak ketemu sama anak-anak, tetapi justru interaksinya semakin personal. Saya sendiri sebagai guru, saya melayani anak-anak tuh sampai tengah malam. Istri saya kebetulan juga ngajar juga. Oh ya Ustadz, anak saya udah 3, Ustadz. Moderator tadi lupa ya nyebutin anaknya. Anak saya udah 3, yang terakhir masih usianya 6 bulan. Jadi Ustadz semuanya, jadi kita kadang melayani anak-anak sampai malam. Tapi justru ini membuat interaksi kita semakin personal. Memang merepotkan banget. Merepotkan banget. Tetapi ini saya justru merasa bahwa ini momen, oh Pak, ada yang mau saya tanyakan nih tentang ini seperti itu. Ini interaksi kita kita nggak ketemu sama anak-anak, tapi justru interaksi kita sebagai personal. Ini paradoknya seperti itu. Kemudian juga sumber belajar melimpah. Nah, ini juga ustadz-ustadzah semuanya, bahwa kemarin Fitri udah banyak banget ngasih tools dan ngasih sumber ya. Ustadzah Fitri udah banyak sekali ngasih tools dan ngasih sumber. Ini tantangan bagi seorang guru. Bahwa kalau kemarin guru bisa dikatakan satu-satunya atau mungkin salah satu yang dominan sebagai sumber belajar, maka saat ini sumber belajar bagi anak-anak sangat luas dan sangat melimpah sekali. Jadi ini yang kemudian di satu sisi kita senang, tapi di sisi lain kita harus waspada bahwa sebagai guru kita juga harus belajar nih, gitu kan. Kemudian juga pengamatan pengamatan terhadap variasi belajar anak. Jadi anak-anak kita yang sebagai saya katakan tadi, lebih kita melihat, lebih kita bisa mengevaluasi mereka. Evaluasinya bukan kepada
tugas dan waktu. Kalau biasanya kita kan ngasih ujian kepada anak-anak kan ada waktunya, ada limitnya, ada tugasnya. Tapi yang lebih diutamakan pada saat ini adalah kejujuran anak-anak. Dan inilah yang kemudian perlu kita lihat dari anak-anak semuanya. Kalau kemudian ada yang mengatakan, waduh susah pembelajaran online, ke soal ujiannya dikerjain bapak ibunya, itu justru bagi saya itu membuat kondisi pembelajaran online ini mundur 5 langkah ke belakang. Karena justru kondisi pembelajaran online yang kemudian dibantu oleh orang tuanya tidak fair seperti itu membuat anak-anak lebih gagap lagi menghadapi masa depan. Bayangkan, mau sampai kapan orang tuanya dampingin. Kan gitu. Maka ini yang kemudian perlu kita sampaikan kepada orang tua juga. Nah, Ustadz-ustadzah semuanya, mau kondisi pandemi atau tidak, mau kondisi lagi lockdown atau tidak, PSBB atau tidak, yang pasti belajar adalah kebutuhan. Yang saya sampaikan di awal tadi. Belajar adalah kebutuhan bagi manusia untuk dia bisa beradaptasi terhadap kehidupannya. Belajar itu kebutuhan. Dan ustadz-ustadzah semuanya, di kondisi pandemi ini, kalau kita bisa jadi ya ustadz-ustadzah ya, bisa jadi kita kan kalau ada ujian, ada masalah kan, udahlah, aduh, ada pandemi ini, lockdown, aduh, gimana ya sekolah kayak gini kan. Tapi ustadz-ustadzah ini justru bagi saya justru bisa menjadi trigger, memicu anak-anak untuk lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Siswa akan belajar meningkatkan kemampuan dirinya sendiri. Dia akan lebih peduli pada dirinya, lebih peduli pada kemampuan dirinya, lebih peduli kepada pencapaian dirinya. Ini yang harus kita perlu setting dalam kegiatan belajar kita. Bahwa, yuk nak, kamu sampai di mana pelajarannya? Apa yang belum kamu ketahui? Seperti itu. Besok karena kita udah ada materi baru. Materi ini udah paham betul. Dan anak-anak gak perlu malu untuk bilang gak bisa. Kalau di kelas sebelumnya mungkin mereka minder. Oh nggak mau, saya udahlah anggap aja bisa. Kalau sekarang anak-anak bisa mengatakan, Bu, saya masih kesusahan. Ustazah, saya masih kesusahan menghadapi hal ini. Nah, kemampuan inilah yang perlu kita miliki sebagai guru untuk menggali potensi anak-anak semuanya. Ustadz, anak saya banyak banget muridnya. Maka kita perlu lebih efektif untuk mengaturnya. Yang perlu dilakukan adalah lebih efektif. Dan ini justru bagi saya nggak tahu ya, mungkin ustadz-ustadz juga ngalamin ya. Ini kayaknya ya bikin kerjaan kita tambah banyak sebenarnya ya. Karena kalau saya ingat, kalau misalnya saya kondisi offline, kondisi kelas kayak biasa itu, ya udah jam 4 pulang selesai gitu kan. Ini nggak selesai sampai malam masalahnya. Karena ada anak yang baru bisa online pinjam handphone orang tuanya ketika orang tuanya baru pulang. Sehingga mereka baru bertanya malam-malam. Seperti itu. Ya tapi ya gimana lagi kan, nggak apa-apa gitu.